Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang dan pembatasan berupa narkotika dalam 5 kasus dengan estimasi nilai kerugian sebesar 12 miliar rupiah. Selain itu, Dirjen Bea Cukai juga menangkap 2 warga negara Malaysia, 1 warga negara Austria, dan 1 orang warga negara Taiwan yang diduga membawa narkotika. Dalam rilisnya di hadapan sejumlah media, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan telah berhasil menangkap beberapa pelaku dan sejumlah barang bukti seperti bubuk coklat yang diduga heroin sebanyak 800,5 gram bruto, kristal bening yang diduga metamfetamin atau jenis sabu-sabu. Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono menceritakan kronologis 5 kasus penggagalan penyelundupan barang haram tersebut. Dalam 5 kasus penyelundupan narkotika tersebut, para pelaku menggunakan modus yang bermacam-macam. Dengan disembunyikan di dalam lingkaran gelang-gelang gorden, disembunyikan dengan cara dilakban di sekitar paha, hingga di dalam dinding koper palsu. Dalam kasus penyelundupan tersebut, potensi kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Kalau modus pemasukannya tetap sama, 3 itu. Jadi dibawa dengan false concealment, dimasukkan di tas yang disembunyikan, atau strapping, body strapping, dipasang di tangan, di kaki, atau ditelan. Selain itu, Dirjen Bea dan Cukai juga menangkap 2 warga negara Malaysia berinisial YP dan HB, seorang perempuan warga negara Austria berinisial SM, dan seorang warga negara Taiwan berinisial TK yang diduga membawa barang terlarang narkotika. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Kita ke Bengkulu, pemirsa. Puluhan hektar sawah dan rumah di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terendam banjir. Rusaknya puluhan hektar sawah dan rumah warga yang terendam banjir ini akibat ketinggian air yang terus meningkat karena hujan deras yang melanda Kota Bengkulu. Sedikitnya 40 hektar sawah di Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu yang terendam banjir membuat petani merugi akibat padi yang siap panen rusak. Sejumlah petani bahkan nekat memanen di tengah genangan banjir untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kabid Pengelolaan Pertanian dan Alam Kota Bengkulu, Darmansyah, mengatakan tergenangnya sawah padi dan rumah milik warga tersebut lantaran berada di muara Sungai Bengkulu yang meluap akibat hujan deras. Teknisnya mungkin karena kondisi air di Sungai Bengkulu dengan posisi lahan sawah ini kan sama tinggi. Kita mungkin sementara ini kalau mau dikeringkan juga kan nggak bisa. Jadi mungkin dalam 4 atau 5 hari kering itu mudah-mudahan padinya nggak terlalu rusak. Menurut Darman, pihaknya akan melihat beberapa hari ke depan. Jika padi rusak, maka akan dilakukan ganti rugi kepada para petani. Genangan banjir juga merendam sedikitnya 60 rumah di Kelurahan Tanjung Jaya yang kini sudah kian surut. Genangan air saat ini hanya setinggi lutut orang dewasa. Kendati demikian, warga tetap waspada dan khawatir akan ancaman banjir susulan yang lebih besar, sebab hujan kian intens dalam 10 hari terakhir. Menurut catatan BPBD Bengkulu, ada 8 kabupaten dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Bengkulu rawan banjir. BPBD juga telah menyiagakan petugas di setiap daerah, serta alat berat di beberapa titik rawan longsor di sepanjang jalur lintas Sumatera. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Beutan mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.